Makan surabi sama suami paling enak makannya di kebun. Lebih enak lagi jika ada lauk ikan. Aku bangga dengan aliansi buruh Cirebon. Ayo ciptakan iklim investasi yang menguntungkan. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama serta bersilaturahmi tentunya dalam acara silaturahmi dan pesan Kamtibmas kepada Serikat Pekerja Kabupaten Cirebon. Dalam rangka mempererat sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan kalangan pekerja, Polresta Cirebon menggelar kegiatan silaturahmi dan pesan Kamtibmas kepada Serikat Pekerja Kabupaten Cirebon bertempat di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ketua Aliansi Buruh Cirebon, Amal Subhan, menyampaikan bahwa keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja tidak dapat tercipta tanpa peran aktif semua pihak. Terciptanya keamanan dan kondusivitas Kamtibmas tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat, namun juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, termasuk kami para buruh. Bersama-sama dengan teman-teman Serikat Pekerja atas undangan dari Ibu Kapolresta. Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin, menyambut baik kegiatan yang diadakan di kampus UMC. Kampus kami siap mendukung kegiatan positif seperti ini. Menghormati dan kami banggakan Serikat Pekerja Kabupaten Cirebon. Ketua Apindo Kabupaten Cirebon, Asep Sholeh Fakhrul Insan, menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara pengusaha dan buruh. Buruh dan pengusaha tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah dua komponen penting yang saling melengkapi demi kemajuan daerah. Mudah-mudahan kita tetap terjaga silaturahminya, terjaga kondusivitasnya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, mengajak seluruh pihak menjaga iklim investasi yang sehat dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Ketika iklim investasi aman, maka kesejahteraan buruh meningkat. Kami berharap rekan-rekan Serikat Pekerja ikut menjadi garda terdepan dalam menjaga Kamtibmas dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan Bapak Ibu minimal yang hadir di sini untuk menjaga lingkungan keluarganya, lingkungan RT-nya, lingkungan RW-nya, lingkungan desanya, dan lingkungan serikat-serikatnya supaya semua yang ada di sekitaran kita terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan pesan penting terkait peran buruh dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dan mendukung stabilitas ekonomi daerah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Buruh sejahtera. Ini kita bisa bertemu silaturahmi tatap muka sekaligus diisi dengan beberapa kegiatan, diantaranya diberikan motivasi dari Forkopimda Kabupaten Cirebon, pihak stakeholder terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk penyampaian pesan-pesan Kamtibmas. Nanti ada yang akan menyampaikan terkait dampak buruk peredaran narkoba, karena kami tidak ingin di pabrik-pabrik, di lingkungan Serikat Pekerja terjadi peredaran narkoba yang sangat masif. Ini kami tidak ingin harapkan. Jadi kami dari Kapolresta Cirebon dan jajaran berharap teman-teman tetap bisa menjaga iklim investasi di Cirebon tetap kondusif, agar banyak investor yang ingin, yang tertarik untuk menanamkan, untuk mengembangkan pabrik-pabriknya, investasinya di Kabupaten Cirebon. Karena itu peran kita semuanya sangat penting, termasuk pemerintah. Pemerintah juga ketika memberikan kemudahan dalam perizinan, memberikan kemudahan dalam semua pelayanan, insya Allah juga membuat daya tarik tersendiri untuk investor berinvestasi di suatu daerah. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan untuk tetap menciptakan kabupaten kita, kabupaten yang ramah terhadap investasi.
Setuju nggak teman-teman? Ingin penjelasan terkait dampak buruk peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba harus diberikan kepada seluruh teman-teman pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon, supaya tidak ada sel-sel yang masuk ke dalam lingkungan teman-teman yang akan membunuh sumber daya manusia Kabupaten Cirebon. Sanggup untuk menjaga Indonesia? Sanggup untuk menjaga Cirebon? Ya, oke. Lagi, Ibu Kapolres juga punya layanan di Polresta Cirebon, bisa menukarkan biaya-biaya layanan publik dengan sampah. Kalau teman-teman punya bank sampah di perusahaannya masing-masing, uang yang ditabung di bank sampah tersebut bisa digunakan untuk biaya PNBP, pembuatan SIM, pembayaran SIM baru maupun perpanjang. Ada yang keluarganya perlu SKCK masih bisa dibiayai dari bank sampah. Oleh karena itu, kelola sampah yang ada di lingkungannya masing-masing. Sampah plastik boleh, sampah ini boleh, dan hasilnya nanti bisa ditukarkan dengan biaya layanan publik di kami, dan kami berikan prioritas kepada teman-teman untuk mendapatkannya. Mau tanya ke teman-teman semua, siapa yang bisa jawab angkat tangan dan maju ke depan. Siapa yang tahu kalau ada masalah di lingkungannya bisa lapor ke polisi ke nomor berapa? Bisa menghubungi di nomor 110. Kalau ketemu ada kecelakaan lalu lintas, kemacetan di jalan, kemudian ada mungkin yang mengganggu suasana di lingkungannya masing-masing, atau terjadi hal-hal yang masuk dalam kategori kriminalitas, bisa pencet ke 110. ya. Taufik Hidayat, semoga menjadi pemain bulu tangkis ternama ya. Lagi saya minta jaga iklim investasi di Kabupaten Cirebon, jaga kondusivitas Kabupaten Cirebon lebih baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Kami ingin Cirebon semakin terbuka bagi investor. Pemerintah berkomitmen mempermudah perizinan, mempercepat proses administrasi, dan memastikan pekerja lokal menjadi prioritas di setiap perusahaan. Jalan bersama menuju pasar. Langkah tegap penuh percaya. Bersama kita bersatu kuat dan besar menuju bangsa yang jaya dan sejahtera. Bupati Cirebon Dr. Handes Haji Imron mengapresiasi langkah Kapolresta Cirebon yang telah menggagas kegiatan yang dinilai mampu mempererat sinergitas antara aparat, buruh, dan pengusaha. Dan pesan Kapolres kepada serikat pekerja Kabupaten Cirebon yang diadakan oleh Ibu Kapolresta. Kasat Narkoba Polresta Cirebon AKP Heri Nur Cahyo menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. Narkoba dapat merusak otak, sistem saraf, dan kesehatan mental seseorang. Dampaknya tidak hanya pada individu, tapi juga menurunkan produktivitas dan membahayakan keselamatan kerja. Bahwa penyalahgunaan narkoba dapat berujung pada masalah ekonomi dan sosial. Harus perang semua terhadap narkoba. Ikhlas nggak Cirebon hancur oleh narkoba? Sudah ikhlas, Pak? Tidak ikhlas. Yang bikin penyakit di Cirebon: 1 heximer, 2 pil YY, 3 trihexyphenidyl, 4 tramadol. Dengan penyalahgunaan narkoba, maka yang jelas pasti kinerjanya buruh akan hancur. Bagaimana mau kerja, bagaimana mau fokus kalau karyawan, kalau buruh produktivitasnya hancur, maka yang hancur lagi siapa? Perusahaan. Untuk perang terhadap narkoba, yang pertama, lindungi diri. Yang kedua, lindungi keluar. Yang ketiga, lindungi
Kanit PPA Satreskrim Polresta Cirebon menyampaikan materi tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja, bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga verbal dan nonverbal. Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan kata-kata, gestur yang tidak pantas, hingga tindakan fisik yang memaksa. Dampaknya bisa sangat berat secara psikologis dan sosial. Masyarakat harus berani melapor jika melihat atau mengalami hal tersebut. Unit PPA menitipkan pesan, jangan sampai Bapak Ibu yang ada di depan saya titip selaku Kanit PPA. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jangan sampai mengalami korban ataupun pelaku. Kasat Lantas Polresta Cirebon Kompol Mangku Anom Sutresno menekankan pentingnya budaya keselamatan berlalu lintas, safety riding bagi seluruh pekerja, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor setiap hari. Safety riding bukan hanya slogan, tetapi kesadaran untuk mengutamakan keselamatan diri dan orang lain di jalan. Situasi aman, situasi kondusif itu menguntungkan bagi semua orang. Supaya lancar dan sah? Supaya lancar dan sah? Kami, Sat Pekerja Kabupaten Cirebon bersama Polresta Cirebon siap mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran di jalan raya. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Motor wajib pakai? Helmnya. Kalau ke pasar wajib bawa? Uang. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Makasih. Coba yang bisa menyebutkan 10 macam jenis narkoba, psikotropika, obat-obatan berbahaya. Ya, maju. Limaan udah. Sini, ayo. Coba sebutkan 10 jenis narkotika, psikotropika atau obat-obatan berbahaya. Tramadol. Heximer. Ya. Lihatkan ganja, sabu. Apa lagi? Tembakau gorila. Heroin. Kokain. Ya. Tadi yang dijelaskan Kasat Lantas, 3 poin utamanya apa aja? Untuk keselamatan dalam berkendara. Oke. Yang pertama, mengetahui yang berlalu lintas. Yang kedua, untuk melengkapi semua atribut saat berkendara. Yang ketiga, jangan sampai kita itu lupa bahwasanya kita punya keluarga di rumah menunggu kita. Ya, tepuk tangan. Mas, saya mau nanya, bonceng tapi sering bawa motor nggak? Sering bawa motor. Punya SIM nggak? Belum. Kenapa nggak punya SIM? Belum sempat bikin. Pak Kasat belum sempat bikin nggak ya? Ya barangkali mau dibikinin boleh Bapak. Baru mau dibikin? Iya, barangkali. Pak Kasat, nanti kado dari saya 3 orang ini bikinin SIM. Terima kasih Ibu. Kadonya itu ya. Di Jawa Timur